Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Puji syukur kalau kita masih ada sampai pada saat ini. Semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat suara, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita naikkan pujian yang mengatakan, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Satu pujian, Yesus kau sungguh baik. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita jadikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami.
Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur di mana Tuhan telah menyertai kami tadi malam sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena berkat dan pertolongan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan kemurahan Tuhan selalu sentiasa menolong kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan waktu untuk kami berkumpul bersama-sama beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Banyak beban pergumulan masalah yang kami hadapi, tapi kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada berkumpul bersama-sama oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami lebih jauh memulai ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan hadir dalam kami setiap kami yang percaya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk hadir dalam hati pikiran kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Bagi yang akan kami memimpin pujian, baik itu pokok-pokok doa, baik itu persembahan, baik itu yang kami dengar akan firman Tuhan, mari Tuhan urapi kami semua dengan roh yang sama, biarlah kami boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan kemurahan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami buka penyembahan kami dari awal, pertengahan hingga selesai, biarlah Tuhan yang jadi. Ini doa kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita masih mengangkat pujian dengan sayap-Mu.
berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan masih izinkan kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Kesempatan ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh mengkomunikasikan firman Tuhan ini dan mudah dimengerti oleh seluruh jemaat yang mendengarkannya. Kuasa iblis, roh-roh jahat Tuhan jauhkan. Biarlah konsentrasi kami hari ini hanya tertuju kepada firman Tuhan yang akan kami pelajari. Kami mengucap syukur, mau mendengarkan firman Tuhan. Memohon pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, jemaat dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam untuk kita semua yang boleh hadir beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, puji syukur kepada Tuhan, kita boleh melaksanakan ibadah kita dengan baik dan Bapak Ibu boleh mengikutinya dari rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita bersama-sama. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 24. Tetapi saya tidak baca keseluruhan ayat ini, saya hanya membaca beberapa ayat saja dari ayat 13 sampai 18, ayat 22 sampai 24. Begini kata-kata firman Tuhan ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 22. Begini kata firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Hari ini lewat firman Tuhan ini saya memberikan satu tema untuk kita, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah, minggu yang lalu kita memperingati bagaimana pencurahan Roh Kudus yang biasa juga disebut dengan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus diutus supaya memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan supaya Roh Kudus itu memiliki kuasa dalam hidup kita,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita semua mengenal murid-murid Yesus. Secara khusus Petrus, kalau kita perhatikan. Waktu Petrus, dia sudah menerima kuasa Roh Kudus. Sehingga Petrus berkhotbah dengan sangat luar biasa. Sehingga tatkala dia berkhotbah, ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan karena Petrus hebat, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja sehingga membuat orang-orang yang ada bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini juga kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Roh Kudus yang sama masih saja tetap bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita itu, yang pertama kalau kita perhatikan ayat 13, Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-13, Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi. Nah, hidup kita penuh dengan kasih kalau kita perhatikan. Tatkala kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita, sehingga kita mampu mengasihi, kita mampu mengampuni, kita mampu hidup dalam damai, oleh karena Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita juga bisa saling mengasihi. Dengan cara kita saling mendoakan. Dengan cara kita barangkali bisa berbagi apa saja yang kita bisa bagikan dengan orang-orang yang mengalami kesulitan oleh karena situasi pandemi ini. Nah, sebagai orang percaya kepada Tuhan dikatakan kita bisa melakukannya karena ada kuasa Roh Kudus yang sudah bekerja dalam kehidupan kita untuk kita bisa saling mengasihi. Kasih adalah hukum yang terbesar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, kalau konsep iblis itu dikatakan iblis itu dia bukan mengasihi, tetapi dia katakan balas yang baik dengan yang jahat. Nah, itu konsep iblis. Konsep manusia itu balas yang baik dengan yang baik, balas dengan yang jahat dengan yang jahat. Itu konsep manusia. Tetapi konsep Tuhan dan kekuatan kuasa Roh Kudus, dia berkata, janganlah kamu kalah oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu konsep Tuhan yang ingin dia berikan kepada kita bersama-sama. Sehingga sebagai tubuh Kristus yang ada di tengah dunia ini, yang sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup mengasihi satu dengan yang lain. Terlebih pula mengasihi Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengasihi pelayanan, mengasihi pekerjaan Tuhan, dan melayani di tengah-tengah situasi dunia yang terjadi saat ini. Nah, karenanya Bapak Ibu, kekuatan pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, dia memampukan kita untuk kita bisa mengasihi satu sama yang lain dan mengasihi pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu pekerjaan yang kedua dikatakan Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan keinginan daging. Itu dalam ayat yang ke-24 dan 25 kalau kita perhatikan. Tabiat manusia yang lama itu dikatakan selalu ingin melakukan hal yang buruk. Tetapi tatkala kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, tabiat yang baru selalu mencari hal-hal yang baik. Nah, seperti satu cerita, ada cerita tentang lalat dan juga cerita tentang lebah. Lalat itu kalau kita perhatikan, dimanapun dia berada, dia selalu ingin mencari hal-hal yang kotor, sampah dan sebagainya. Nah, itu lalat kalau kita perhatikan. Tetapi lebah dikatakan, dia selalu ingin mencari hal-hal yang indah, seperti madu dan lain sebagainya, yang manis dan sebagainya, sehingga dia hinggap di bunga-bunga. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Tatkala kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita ibarat lebah yang selalu ingin kebaikan,
yang selalu ingin hal-hal yang indah, yang manis, dan yang menyenangkan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus sudah dikirim ke dalam dunia ini. Dia sudah ada dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Roh Kudus itu memampukan kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging yang selalu ingin mengalahkan kehidupan kita yang ada pada saat ini. Tetapi tatkala kuasa Roh Kudus ada, kita aktifkan, kita bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga dia akan bekerja memampukan saya, saudara, dan seluruh jemaat yang ada hari ini untuk kita dapat mengalahkan keinginan daging yang ada. Nah, karenanya Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang ada selalu aktif dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu ibarat kita punya sebuah handphone. Tatkala kita tidak nyalakan, tidak aktifkan, sehingga tidak dapat mengakses apa-apa. Nah, begitu juga kehadiran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita aktifkan, kita bergantung sepenuhnya kepadanya, maka dia akan bekerja, menolong, memimpin, dan juga mengajar kita dalam kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau kita perhatikan pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus memampukan kita untuk menghasilkan buah. Dalam firman Tuhan tadi kita sudah membaca buah-buah roh kalau kita perhatikan. Sehingga Roh Kudus memampukan saya dan saudara, kita semua sebagai anak Tuhan untuk menghasilkan buah. Dalam Filipi 1 ayat 22 berkata, tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti aku harus selalu memberi buah. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita semua memiliki buah Roh Kudus. Kita semua ada buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tatkala Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita masing-masing, menjadi raja, mengajar, memimpin, membimbing kita. Sehingga buah roh itu dikatakan ada kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, dan lain sebagainya kalau kita perhatikan. Sebab itu Bapak Ibu, apa yang harus saya dan saudara lakukan hari ini? Kita harus menghasilkan buah. Tidak bisa mengasihi, dulunya tidak bisa mengasihi, kita bisa mengasihi. Dulunya sulit mengampuni, kita bisa mengampuni. Oleh karenanya kehadiran kuasa Roh itu yang memampukan kita untuk menghasilkan buah. Nah, hidup kita ini seperti seorang yang mengeluarkan minyak. Pada satu hari ada seorang memberikan kepada temannya, supaya temannya ini mengeluarkan minyak yang tidak baik di dalam sebuah gelas. Tetapi dengan satu syarat, tidak boleh menyentuh gelas itu. Dan pada akhirnya dia mengisi minyak yang baik ke dalam gelas itu. Dan akhirnya dia isi, sehingga gelas itu penuh. Dan akhirnya dengan sendirinya minyak yang tidak baik itu keluar. Nah, begitu juga gambaran kehidupan kita hari ini. Hari ini tatkala kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, dengan pelayanan, dengan memuliakan Tuhan, kita isi terus menerus kehidupan kita ini dengan ibadah, dengan doa, dengan merenungkan firman Tuhan, sehingga otomatis hal-hal yang buruk itu akan keluar. Oleh karena apa? Oleh karena pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, karenanya hari ini sebagai anak Tuhan, Roh Kudus sudah dikirim oleh Allah Bapa. Dia ada dalam kehidupan kita masing-masing, dan dia memberikan kemampuan kepada kita. Nah, karenanya biarlah kita semua yang ada hari ini bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang pertama tadi memampukan kita untuk mengasihi. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan keinginan daging. Yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita untuk menghasilkan buah. Sehingga di tengah situasi apapun yang terjadi, di tengah kekalutan dunia yang terjadi, kita tampil untuk menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Dan pada akhirnya kalau kita perhatikan,
Roh Kudus itu memimpin, mengajar, memberikan semangat kepada kita, dan terus mendorong kita untuk kita terus hidup dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Nah, karena Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita memampukan kita untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam situasi apapun kita sanggup melewatinya, bukan karena kita hebat, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita dan yang bekerja memimpin kita, mengajar kita, dan membuat kita dari hari ke hari supaya kita terus hidup mengasihi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, biarlah hari ini kita semua diberkati dalam ibadah yang ada hari ini. Kita semua diberkati karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kepada firman Tuhan hari ini menguatkan kita bersama-sama. Dan saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Hari ini Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga Roh Kudus yang ada memampukan kami untuk kami mengasihi, untuk kami bisa mengampuni, untuk kami bisa hidup berdamai dengan diri kami semua yang ada dan dengan orang lain yang ada di sekitar kami. Terlebih pula kami hidup mengasihi Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus yang ada juga memampukan kami untuk mengalahkan keinginan daging yang terus berjuang dalam kehidupan kami masing-masing. Karenanya kami percaya hari ini kekuatan kuasa Roh Kudus memimpin, mengajar, meneguhkan, menguatkan kami bersama-sama. Dan pada akhirnya kami menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kami bersama-sama. Oleh karenanya berkati semua kami yang ada hari ini, yang boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang menikmati, mengikuti ibadah ini, juga sudah memberikan persembahan, bahkan yang akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan juga akan terus memberkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan mereka, dan masa depan semua anggota jemaat yang ada. Dan kami semua biarlah Tuhan akan memberkatinya. Sehingga apapun yang kami buat, Tuhan akan membalas dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Dan saat ini, biarlah semua jemaat menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan melindungi engkau dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga kekuatan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita memampukan kita semua untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menutup ibadah kami hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Amin. Saat roh kita selesai, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Salam.